Halo semuanya, jumpa lagi dengan channel Tanpotan Official. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yaitu tentang PHP, yaitu tepatnya cara mudah membuat database MySQL dan memanggilnya di PHP. Adapun video ini merupakan lanjutan dari seri Easy Learning PHP for Dummies, tapi ini yang bagian kedua. Ya, kita buka kembali USB web server versi 86 yang sudah pernah kita download sebelumnya. Kemudian kita jalankan USB web server exe. Ya, kita tunggu sebentar. Lalu kita jalankan php-myadmin. Kita klik. Ya, nah sini untuk username-nya adalah root, ada di bagian bawah itu. Dan passwordnya adalah usbw. Kita masukkan ke dalam kotak yang tersedia. Lalu kita klik login. Nah, di sini kita buat sebuah database dan nama databasenya kita beri nama adalah nama databaseku. Boleh terserah ya, nama databasenya boleh terserah, boleh database saya atau database PHP ku, terserah namanya. Di sini saya mencobanya dengan databaseku. Lalu tekan create dan ada tulis informasi bahwa database telah berhasil dibuat. Kemudian kita klik nama databaseku. Di sini ada pilihan membuat tabel dan kita dimintai membuat sebuah nama tabel. Nah, untuk nama tabelnya kita coba aja nama tabelku dengan kolomnya 2 saja untuk pelajaran kali ini. Kemudian di sini kita akan membuat strukturnya. Untuk kolom pertama kita beri nama ID tabelku dan untuk yang kolom kedua kita beri nama deskripsi tabelku ya, atau des tabelku ya. Ya, des tabelku. Kemudian kita pindah ke kolom tipe. Untuk ID tabelku tipenya integer sudah pas. Untuk lengthnya adalah 10 yang artinya untuk 1 juta itu kan 6 digit ya. Kalau 1 miliar itu 9 digit. Jadi ini bisa sampai 10 miliar digitnya. Untuk jenis indeksnya adalah primary dan AI-nya kita centang sehingga MySQL akan menambahkan secara otomatis. AI itu panjangan dari auto increment atau bertambah secara otomatis. Kemudian untuk kolom kedua tipenya adalah karakter. Ya, kita pilih aja varchar. Dengan panjang karakter yang diizinkan adalah 50. Untuk berita yang panjang-panjang bisa sampai 500 atau 1000 karakter ya. Tapi di sini untuk contoh 50 saja, lalu tekan save. Ya, langkah berikutnya adalah kita akan memasukkan data, klik insert di sana, lalu pada ID tabelku yang pertama kita isi aja 1. Kemudian untuk deskripsinya kita boleh isikan saja sembarang ya. Deskripsi misalnya sebuah kalimat, misalnya sebagai contoh sebuah lirik lagu atau apa boleh ya. Nggak perlu kita ini, hanya sebagai contoh aja. Dan di sini kita akan membacanya nanti dengan PHP, bagaimana PHP bisa membaca data dari MySQL ini nantinya. Ya, contohnya apa ya? Ya ini aja deh, setiap hari aku mencuci
pakaian. Kemudian yang kedua, hari ini Minggu aku pergi berlibur. Setelah itu klik tanda go. Ya, maka kita sudah berhasil 2 row inserted. Kita klik browse untuk melihatnya. Ya, itu sudah ada ya, sudah masuk. Nomor 1 masuk ke editable dan deskripsinya setiap hari aku cuci pakaian. Nomor 2 masuk ke editableku dan seterusnya. Kita tambahkan lagi beberapa. Ya, di sini kita beri 3. Ya, lihat kebunku penuh dengan bunga. Dan yang keempat, Wati adalah siswa terpandai di kelas. Lalu klik go. Kemudian kita klik browse. Nah, di sini kita sudah mendapatkan 4 data. 4 data di sini. Ya. Sudah masuk double. Nah, cukup ya untuk contoh 4 datanya cukup. Nanti kita akan menggabungkannya dengan PHP. Ya, kita minimize, kita kembali ke awal. Nah, di sini kita buka lagi root kita yang kemarin, masih ada file index PHP kita. Ya, itu yang kemarin kita buat untuk latihan di sesi 1. Nah, sekarang kita create new file lagi, text dokumen, lalu kita beri nama koneksi.php. Nah, tekan yes saja. Dan lalu kita klik kanan, kita edit dengan Notepad++. Nah, di sini kita berikan kode pembuka PHP, ya. Lalu kita berikan juga kode penutup PHP. Ya, di sini kita berikan kode, yaitu kode pengumpulan informasi. Nah, yang pertama adalah memberikan kode nama databaseku di variabel $nama database, yaitu nama databaseku yang kita buat tadi ya, nih kita buat tadi di phpMyAdmin. Kemudian untuk nama tabelnya juga nama tabelku, kemudian nama host itu adalah localhost dan username-nya adalah root dan user password-nya adalah USBW. Perlu diketahui sini untuk variabel dalam PHP itu menggunakan tanda dolar. Jadi dolar nama database, dolar nama nama tabel, dolar nama host, dan dolar username dan dolar user password. Itu adalah variabel. Variabelnya boleh apa saja. Di sini saya membuatnya seperti itu ya. Kemudian kita membuat sebuah koneksi dengan menggunakan dolar koneksiku sama dengan mysqli connect, nama localhost, nama username, nama user password, dan nama database. Ini adalah mantra untuk memanggil MySQL untuk koneksi ke phpMyAdmin kita tadi atau MySQL kita tadi. Di sini kita membuat sebuah dolar koneksiku sebagai penangkap variabel yang dihasilkan. Nah, di sini kita akan memberikan perintah if tanda seru dolar koneksiku, itu artinya jika koneksiku tidak berhasil dijalankan atau ada error, maka akan dijalankan echo error ditambah mysqli connect error dan exit artinya keluar dari program. Lalu kita berikan di sini else ya, else atau bila tidak atau jika berhasil maka berikan echo 1. Kita berikan output 1 di layar sebagai tanda. Boleh juga diganti dengan echo koneksi sukses atau tidak ada echo sama sekali alias kosong. Ini terserah kepada kebutuhan masing-masing ya. Nah, ini adalah kode-kode PHP. Perhatikan bahwa untuk setiap kode PHP diakhiri dengan tanda titik koma. Ya, di akhir yang menandakan bahwa itu adalah baris perintah dan ada tanda garis miring 2 kali itu artinya komentar. Komentar ini tidak masalah, tidak diberikan titik koma karena dia tidak dijalankan.
Nah, yang paling penting sini perintah if dan else ya. Jika titik-titik maka ini, jika tidak maka ini. Nah, itu untuk tandanya itu diapit dengan tanda kurung, lalu bloknya digunakan kurung kurawal. Dan kurung kurawal inilah yang dia akan dijalankan apabila logika if-nya sesuai ya. Else itu artinya bila tidak terjadi kondisi yang diinginkan, maka blok yang kedua akan dijalankan. Di sini adalah blok ya, ini adalah logika. Nah, kita coba dulu, kita save dulu. Setelah kita save, kita buka kembali USB web servernya. Kita klik localhost. Ini adalah localhost yang index PHP. Kita akan memberikan garis miring, lalu kita ketik koneksi PHP. Gunanya adalah untuk memanggil langsung file koneksi PHP ya. Jadi kita nggak memanggil indeks tapi memanggil koneksi, hanya untuk mengetes. Nah, ternyata hasilnya adalah 1, yang berarti koneksi sukses. Nah, kita coba ganti passwordnya, kita ganti supaya salah, sehingga koneksinya error. Kita berikan W, lalu kita save, lalu kita refresh. Apa yang terjadi? Terjadi error ya. Error access denied for user root at localhost using password yes, yang artinya passwordnya salah ya. Jadi kita di sini mungkin username-nya yang salah atau passwordnya yang salah, sehingga keluar error tersebut. Kita perbaiki, coba kita refresh dan kembali menjadi 1. Artinya apa yang kita lakukan sudah benar ya, sukses. Langkah berikutnya kita edit indeks PHP kita. Nah, ini adalah indeks PHP kita yang kemarin. Kita hapus saja. Yang ini adalah PHP buatanku, kita hapus. Itu adalah testing kita di sesi 1 kemarin. Kita enter agak jauh supaya ada jeda. Dan kita mulai untuk membaca tabel SQL kita menggunakan indeks PHP. Saatnya membaca tabel dan menampilkannya lewat indeks PHP. Kita berikan mantra pemanggil koneksi. Mantranya adalah include once koneksi PHP ya. Kita panggil dulu file koneksi PHP yang tadi sudah sukses tadi. Kemudian kita setting nama tabel kita ya. Dolar nama tabel sama dengan nama tabelku. Itu kita setting. Nama tabelku tadi yang kita buat di database tadi ya. Di PHP MyAdmin itu adalah nama databaseku, nama tabelku. Nah, nama tabel ini yang akan kita baca. Nama tabel ini isinya adalah ID tabelku dan deskripsi tabelku. Nah, di sini kita berikan dolar perintah sama dengan select bintang from nama tabel. Ini artinya memberikan variabel untuk sebuah perintah. Perintahnya adalah membaca tabel. Kemudian kita beri variabel dolar baca tabel sama dengan MySQL query koneksiku perintah. Ini artinya melaksanakan perintah tersebut menggunakan koneksi PHP yang sudah sukses tadi. Kemudian kita setting sebuah array kosong, dolar arrayku sama dengan tanda kurung balok 2. Itu kita siapkan saja array kosong. Lalu while $row sama dengan MySQL fetch array baca tabel. Artinya bila pembacaan tabel tadi berhasil, maka kita akan mengcopy data-data tersebut ke array. Caranya kita siapin dulu sebuah variabel kosong yaitu $id tabelku dan $dash tabelku. Dari situ nanti baru kita masukkan ke dalam array kosong tadi. Nah, di sini kita masukkan pembacaan ID tabelku ke dalam $ID tabelku, copy data ke sebuah variabel PHP ini. Kemudian kita copy juga data dash tabelku ke sebuah variabel yang bernama $dash tabelku.
Nah, ini adalah ID tabelku dan dash tabelku di PHP MyAdmin atau MySQL. Nah, array push itu artinya memasukkan ID tabelku tadi ke array kosong tadi. Kita masukkan ID tabel dulu, kemudian array push yang kedua artinya masukkan dash tabelku ke array kosong tadi. Jadi secara berurutan kita ulangi sampai data habis dibaca. Maka yang akan masuk nanti adalah satu masuk ke array kosong, kemudian setiap hari aku masuk ke array kosong, 2 masuk ke array kosong, dan hari Minggu masuk ke array kosong secara berurutan, 3 masuk, lihat masuk, 4 masuk, dan wati masuk. Semuanya berurutan. Mulai dari nomor, deskripsi, nomor, deskripsi, nomor, deskripsi. Sehingga di array kita ada data 8 data. Yang pertama adalah nomor, yang kedua adalah huruf atau kalimat. Kemudian di sini kita akan mengecek jumlah array kita. Jumlah array kita harusnya 8 karena data kita cuma 8 ya. Nah, kita coba cek. Kita gunakan variabel $ jumlah isi arrayku sama dengan count $arrayku. Jadi variabel ini kita berikan seperti itu. Lalu kita tampilkan echo br artinya enter, kemudian jumlah isi array itu adalah kalimat, dan $ yang jumlah isi arrayku itu adalah hasilnya. Kemudian jika kita berikan perintah jika if ya, jika jumlah isi array lebih dari 0, kita akan menampilkan isi array tersebut. Nah, perintahnya if $jumlah isi array lebih besar daripada 0, maka ada blok kurung kurawal yang akan menjalankan perintah. Nah, echo isi arrayku, echo br itu cuma judul ya. Echo isi arrayku, echo br ini adalah kita memberikan sebuah judul isi arrayku .2 enter. Nah, yang berikutnya adalah proses. Kita menggunakan perintah for each ya. For each $arrayku s isi arrayku ya di sini. Itu array kosong tadi yang udah berisi. Kita untuk setiap isinya kita tampilkan menggunakan echo $isi arrayku. Lalu kita kasih br untuk enter untuk sebagai pemisah. Untuk isi arrayku boleh apa saja ya nama variabelnya. Oke. Di sini kita akan mencoba melihat bagaimana perintah ini menggunakan for each, yang artinya untuk setiap anggota dari array. Jadi array ada 8, untuk 8 itu satu persatu di echo atau ditampilkan. Ya, kita coba panggil di browser apakah hasilnya. Ya, itu hasilnya yaitu 1 itu adalah koneksi sukses. Jumlah isi array adalah 8, isi arrayku adalah 1, setiap hari aku mencuci pakaian, 2 hari Minggu aku pergi berlibur, dan itu semua yang ada di tabel tadi berhasil kita baca menggunakan program PHP. Dengan demikian bisa kita simpulkan bahwa kita sudah berhasil menyambungkan atau mengkoneksikan data di MySQL kita menggunakan PHP tadi. Nah, itu adalah mantra-mantra yang kita gunakan untuk membaca data tabel tadi. Nah, di situ kita lihat bahwasanya mulai dari pengkopian, kemudian kita memasukkannya ke array, lalu kita buat sebuah judul, ya. Kemudian kita cek berapa isi dari array tersebut. Tujuan untuk mengecek tadi supaya apabila memang datanya tidak ada, maka program tidak menjalankan cetak. Jadi cetak ini tidak akan dijalankan apabila arraynya masih kosong. Kalau kita jalankan fungsi cetak sementara isinya kosong, jadi kan hasilnya juga jelek ya. Ini isi arrayku tapi kosong gitu ya. Jadi itu nggak bagus, jadi kita menggunakan perintah logika if.
Oke, sampai di sini dulu tutorial kali ini tentang cara mudah membuat database MySQL dan memanggilnya di PHP. Adapun bahan yang kita gunakan adalah USB Web Server dan Notepad++. Semoga video tutorial yang bermanfaat. Nantikanlah video kami berikutnya ya tentang PHP ini. Untuk sesi berikutnya kita akan mengulas fungsi-fungsi yang ada di PHP bagi pemula. Dukung terus channel ini dengan like, komen, dan subscribe, dan share kepada teman-teman agar channel ini dapat terus memberikan video yang terbaik untuk Anda. Sampai dijumpa dalam video berikutnya. Bye-bye.